Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, hari ini adalah hari ke-16 kita berpuasa. Udah lebih dari setengah bulan ya, nggak kerasa. Nah, kalau kita ngomongin tentang puasa, puasa ini kan berarti kita menahan hawa nafsu ya. Nafsunya banyak, nafsu makan, nafsu minum, nafsu bergibah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin tentang menahan, let's say menahan makan deh gitu ya, nggak makan, nggak minum gitu ya, selama 13 jam lebih berapa menit deh gitu ya, kita nggak makan dan nggak minum. Sementara kalau kita ngomongin gimana sih biar kita bisa sehat, salah satunya adalah dari intake yang masuk ke dalam tubuh kita alias makanan. Makanan yang bergizi, bernutrisi, bervitamin, dan lain sebagainya. Tapi apa jadinya ya kalau misal kita harus berpuasa selama kurang lebih 13 jam lebih tanpa makan, tanpa minum, apakah kondisi imun tubuh kita tetap terjaga dengan baik selama puasa? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana sih cara menjaga imun tubuh di saat puasa supaya kita tetap fit dan juga bugar. Nah, sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga imun tubuh kita. Kita lihat yang pertama ya. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Kita udah sering banget ya dikasih tahu dalam pelajaran IPA mungkin dari kita SD, bahwa sebagian besar di dalam tubuh kita ini berisi cairan. So, memang harus terhidrasi dengan baik. Jangan sampai dehidrasi. Kenapa? Karena tubuh memerlukan cairan untuk sistem metabolisme tubuh. Betul ya? Apalagi ditambah kita itu tinggal di negara tropis, di mana sinar matahari itu menyinari Indonesia Raya ini hampir 365 hari dalam setahun. Betul ya? Apalagi di bulan puasa ini kayaknya udah musimnya udah agak bergeser nih ya ke musim kemarau gitu ya. Musim-musim panas dimana kalau ada sinar matahari itu cetar membahana banget gitu ya. Jadi memang harus memenuhi kebutuhan cairan. Dimana bisa kalau mungkin pas lagi puasa bisa diakali dengan pas lagi berbuka puasa ataupun pas lagi sahur. Memang idealnya sering kita melihat 2 liter sehari ya, 8 gelas per hari ya. Nah itu mungkin standar umumnya ya. Nanti mungkin akan lebih customize ke orang-orang yang berbeda. Lihat dari BMI-nya ya, jadi indeks massa tubuhnya seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Konsumsi makanan bergizi. Nah gini, ini challenge ya. Challenge bagi kita yang berpuasa kalau ngomongin makanan. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya any kind of food selama bulan puasa itu looks delicious ya. Itu bener-bener kayak tasty banget gitu, lezat banget gitu. Dan akan lebih lezat lagi kalau kita sampai kepikiran gara-gara kemakan iklan dan lain sebagainya, akhirnya kita mengonsumsi atau beli makanan-makanan yang fast food. Atau lebih buruknya lagi yang junk food seperti itu. Nah, memang sih kelihatan enak, tapi kita harus menimbang juga gitu ya angka kecukupan gizinya dari makanan yang kita konsumsi ya, betul ya. Karena kita kan udah seharian 13 jam lebih nggak konsumsi makanan, jangan sampai pas lagi berbuka puasa, wah gitu ya balas dendam dengan makan makanan yang fast food yang notabene manis atau salty yang gurih. Nah kita harus memperhatikan kadar gulanya juga gitu ya, kadar garamnya dan lain sebagainya. Makanya penting bagi kita untuk memulai dengan yang manis-manis dulu, tapi manisnya jangan yang berlebihan. Yang bergizi mungkin sunahnya kan 3 butir kurma gitu ya. Nah nanti mungkin akan di break lagi, baru deh nanti makan yang agak berat seperti itu. Jadi harus memastikan kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan kita. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Tidak makan berlebih. Nah ini dia. Jadi kalau kita puasa, apalagi yang bangunnya kesiangan gitu ya. Jadi akhirnya ya nggak sahur deh. Sahurnya cuma sempat minum air bening segelas gitu ya. Jadi akhirnya kayak aduh seharian, nanti pas buka puasa aku harus makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, dan lain sebagainya. Nah ini jadi ajang balas dendam, ajang rapel gitu ya. Ketika pas buka puasa, langsung dimakan semuanya. Beli ini, beli itu, masak ini, masak itu, dimakan semuanya. Pun begitu ketika sahur. Jadi kayak aku takut hari ini kelaparan, ya udah deh sahurnya aku makan banyak banget. Jangan sampai ya, karena bisa jadi Anda bisa mual, bahkan bisa muntah juga. Dan itu membuat kerja tubuh jadi lebih berat ya, sistem pencernaan tubuhnya. Jadi kalau bisa yang porsinya pas untuk Anda bisa menilai sendiri ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Tidur yang cukup. Jadi gini, kalau puasa kan memang kita harus bangun sahur ya, kurang lebih dari jam 3 subuh. Nah itu kan berarti di satu sisi ada waktu tidur yang
berkurang. Nah, bijak-bijaknya kita mungkin kalau biasanya kita mulai tidur jam 10 gitu ya. Nah, mungkin pas lagi bulan puasa ini mulai jam 8 atau jam 9. Jadi angka atau jumlah jam tidurnya tidak berkurang dan kualitas tidurnya yang pasti cukup dan pastinya baik untuk kesehatan tubuh kita. Ini juga bisa berpengaruh pada kesehatan atau imunitas tubuh kita. Karena selama kita tidur itu kan ada recharge energi ya di dalam tubuh kita, regenerasi sel. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Olahraga, nah ini penting banget ya. Kadang kita kepikiran, emang bisa ya kalau kita lagi puasa terus berolahraga? Bukannya capek ya, bukannya aus ya, bukannya lapar ya. Di satu sisi iya kita berpikiran seperti itu, tapi bijak-bijaknya kita untuk memilih waktu yang pas. Nah ini it's all about timing ya. Jadi kayak kita menentukan timing yang tepat untuk kita melakukan olahraga. Jangan juga Anda berolahraga di tengah siang bolong gitu ya. Jam 12 siang mentang-mentang Anda lagi istirahat kerja, Anda lari-lari itu ngelilingin kantor ya. Nggak gitu juga, apalagi pas lagi panas banget. Jangan juga ya. Mungkin Anda bisa memulai kayak habis sahur atau sesaat sebelum berbuka puasa atau malam setelah tarawih seperti itu ya. Jangan habis berbuka puasa langsung olahraga juga kan, perut lagi banyak-banyak isinya, takutnya nanti malah muntah keluar semuanya. Jadi memang harus penting tetap berolahraga selama puasa. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga imunitas tubuh kita selama bulan puasa dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, untuk membahas fun fact yang tadi sudah kita bahas, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Aru Aryatno, MSc, SPPD, KGEA Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Brawijaya Hospital Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Dok, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Dok ya? Sehat, kita ketemu lagi Dok. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar puasa dan gimana cara kita tetap menjaga kesehatan tubuh, daya tahan tubuh, imunitas tubuh tetap oke selama bulan puasa. Karena banyak orang berpikir puasa adalah waktunya kita lemes, tidak produktif gitu ya, malas ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Padahal harusnya tetap harus sama ya Dok ya, bahkan mungkin harus lebih produktif lagi di bulan puasa gitu ya, karena harus ngejar setoran buat libur lebaran gitu ya. Oke, Dok, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan imun tubuh. Yang pertama adalah memenuhi, jadi beribet ya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, kadang-kadang kita kepikiran cairan tubuh itu kan karena selama bulan puasa gitu ya, jadi kayak kita nggak makan dan minum selama 13 jam lebih. Gimana caranya supaya bisa pas, sementara kalau harus dirapel di sahur dan buka itu kayaknya kembung gitu. Nah, gimana sih Dok untuk kebutuhan cairan tubuh? Oke, pada prinsipnya manusia itu yang sehat itu membutuhkan 8 gelas per hari. Ya, ada dengan variasinya ya, ada yang mungkin gemuk, kurus, sakit, tapi paling tidak 8 gelas per hari. Pada waktu bulan puasa memang kan di pagi sahur sampai buka kita tidak minum, tidak makan ya. Nah, bagaimana cara menggantinya? Tetap kita bisa 8 gelas per hari dengan pada waktu sahur kita minum 2 gelas. Kemudian pada waktu berbuka 2 gelas. Tempat ya. Kemudian pada waktu selesai sholat maghrib 2 gelas. Kemudian kita kan taraweh tuh. Taraweh. Nah, tambah 2 gelas lagi. Jadi 8 ya. Dapat 8 gelas. Nah, gini Dok, kalau ngomongin minum, itu sebenarnya kan sekarang minum itu yang dimaksud 8 gelas per hari itu minum yang air bening gitu ya, yang benar-benar air bening yang real air bening, atau kan sekarang kita banyak ya kayak minum ya nggak aneh lagi ya lah, maksudnya kalau kita lagi bulan puasa tuh minum sirup-sirupan yang berwarna gitu, es timun suri, aduh masih pagi udah ngomongin es gitu ya. Nah itu gimana Dok? Itu bisa mensubstitusi yang 8 gelas itu atau enggak sih? Kan kita juga kadang-kadang makan pakai sayur yang berkuah, sayur bening lah dan segala macam, itu gimana Dok? Pada prinsipnya bisa, jadi bisa diganti dalam minuman manis, kolak atau sup. Ya, tetapi lebih mudah kalau kita dalam bentuk air bening. Gitu. Jadi kita tetap selalu dengan air bening, karena biar bagaimana air bening ini sehat ya, karena dia akan membantu tubuh ya melarutkan zat-zat yang makanan, kemudian mengeluarkan kotoran-kotoran melalui urin ya. Kemudian secara prinsip dia isinya tidak ada. Jadi kalau kita takut umpamanya yang manis atau yang
asam dan segala kan mengganggu metabolik tubuh. Mungkin diabetes jadi naik gulanya, atau mungkin jadi hipertensi, atau jadi sakit mah cuma gara minum yang asam gitu. Jadi kita memang prinsipnya bisa diganti dengan yang lain, tetapi kalau bisa yang air bening seperti itu. Nah, iya lebih aman lah ya. Iya. Lebih aman, lebih sehat, lebih hemat. Iya. Oke, Dok. Kita lanjut yang kedua, makanan bergizi. Nah, ini challenge ketika kita berpuasa ya. Gara-gara kayak aduh, lapar banget pingin ini itu segala macam, akhirnya banyak yang pesan, ya tidak ada salahnya sih pesan makanan secara online gitu ya. Tapi kan kadang-kadang yang dipesan itu yang fast food atau yang malah lebih parahnya junk food gitu, yang akhirnya membuat enak sih, maksudnya kayak yang manis-manis, yang gurih-gurih kan seperti itu. Nah, sementara makanan bergizi kadang-kadang untuk kayak sayur mayur gitu kayak agak dikesampingkan karena nggak menarik gitu kan. Nah, gimana tuh Dok untuk makanan bergizi? Prinsipnya dari kecil kita diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Intinya itu. Jadi keseimbangan dari makanan. Nomor 1, keseimbangan bagaimana kita penuhi kebutuhan karbohidrat, kebutuhan lemaknya, kemudian seratnya ya. Jadi kita harus penuhi itu ya. Jadi jangan sampai kita makan cuma terlalu banyak karbohidrat. Nah, ya kan mungkin junk food itu kan yang gorengan, udah mungkin apa ya kita nggak tahu ya, mungkin yang dalam bentuk lontong, mungkin dalam bentuk gorengan-gorengan. Itu kan semua mohon maaf, mungkin karbohidratnya tinggi. Nah, pada kasus-kasus tertentu kemudian akan menyebabkan gangguan metabolik seperti peningkatan gula darah. Ya, mungkin terlalu asin meningkatkan tekanan darah. Nah, itu yang harus kita hindari gitu loh. Jadi bukan berarti kemudian setelah kita buka puasa kemudian kita balas dendam dengan makan yang berlebih. Tapi memang sih prinsipnya satu, sesuatu yang bergizi itu kadang-kadang nggak enak dipandang, intinya begitu. Ya kan yang semakin yang enak dipandang belum tentu sehat bergizi. Ya, sehat dan bergizi. Itulah challenge-nya kita sebagai manusia ya Dok ya. Bagaimana memilih. Oke, jadi penting bagi kita untuk memilih makanan yang bergizi. Selanjutnya adalah, nah ini hubungannya masih dengan makan. Karena mungkin apalagi untuk mereka yang pas ngelewatin sahur, gara-gara kesiangan, gara-gara begadang gitu ya. Akhirnya makan tuh berlebih Dok waktu buka puasa. Atau lebih ada lagi orang yang sahurnya banyak banget. Kenapa makan sahurnya banyak? Biar kuat seharian, karena makan siang gitu kan. Nah itu gimana Dok? Pada prinsipnya perut itu, tubuh manusia punya kapasitas. Dia punya kapasitas sekali makan itu cuma bisa berapa, nggak bisa berlebih. Jadi hari itu dia makan berlebih, mau sahur gitu, takut untuk seharian dia makan berlebih, ya nanti dalam waktu 8 jam sudah habis juga, gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau dia berlebih makan, kemudian terjadi penimbunan, kelebihan, ya bisa dalam bentuk kelebihan kalori, kelebihan garam, yang kemudian menyebabkan gangguan. Nah, tadi lagi sakit gangguan metabolik lagi. Habis itu jadi diabetes, asam lemak yang meningkat, ya hipertensi segala macam. Jadi kalau menurut saya ya jangan berlebih karena kita udah punya kapasitas. Bahwa sekali makan cuma bisa segitu. Kita bukan seperti mohon maaf ya, ular. Ular tuh sekali makan banyak, buat 3 bulan baru makan lagi. Kan kita nggak begitu gitu loh. Sesuaikan dengan tangki kita masing-masing ya. Kalau kita bodinya sedan ya tangkinya sedan ya. Kecuali jangan bodinya sedan minta tangkinya truk, kan beda gitu ya, beda kapasitasnya nanti gitu ya malah keluar ya Dok ya. Oke, kita lanjut. Tidur. Istirahat, kenapa sih penting? Karena kita ngomongin puasa itu kan kita harus bangun jam 3 tuh kurang lebih buat sahur. Otomatis ada jam tidur yang berkurang. Sementara kita harus tidur cukup, yang berkualitas itu gimana? Gini, kalau pada bulan puasa itu nggak usah khawatir soal tidur. Ini yang kita sebut bulan penggemblengan. Ya, ibarat kita ini pasukan khusus. Ya, pasukan khusus itu digembleng sebulan, gitu, tidurnya dikurangin, makannya dikurangin, tapi suruh berenang, suruh bertempur segala macam. Jadi manusia itu dibikin sampai di mana batas maksimal dia bertahan. Nah, dengan kondisi seperti itu maka dia akan semakin kuat. Makanya begitu kalau pasukan khusus begitu dia di drill, istilahnya di drill ini kan bulan drill, ya setelah keluar dari drill itu dia akan lebih bagus, lebih hebat daripada yang biasa. Nah, itu juga dengan bulan puasa ini. Nggak ada masalah kita dengan kurangnya tidur. Cuma sebulan. Dari 12 bulan dalam 1 tahun. Ya, nggak ada masalah. Justru nanti setelah kita lewat bulan puasa, kita jadi terbiasa. Kalau kebetulan suatu hari kita bekerja yang harus peak ya, di mana jam tidurnya kurang, kita sudah terbiasa. Gitu loh. Kan, atau kondisi-kondisi di mana mungkin ujian, mungkin harus yang tidurnya kurang.
kalau dulu dia bisa melakukan itu dengan sakit, sekarang dia bisa dengan tidak sakit. Karena sudah terbiasa sebulan ini bahwa dia mengurangi tidurnya seperti itu. Tapi mungkin kalau untuk yang harus bangun gitu jam 3 gitu ya mungkin lebih bijak lagi, maksudnya jangan begadang juga gitu ya dok ya. Bijak-bijak kayak misal biasanya itu jam 10 ya udah sekarang jam 9 atau jam 8 diatur gitu ya. dengan lebih Jadi baik. lebih bijak lagi gitu ya dok ya. Betul. Oke dok, kita lanjut yang terakhir. Olahraga ini kadang-kadang gimana sih masa orang puasa suruh olahraga, capek tahu, aus tahu, lapar tahu gitu. Nah, oke nggak sih masa tubuh kita yang notabene nggak terasupi makanan selama 13 jam lebih disuruh olahraga dok? Gimana tuh? Nggak ada masalah olahraga. Intinya tadi balik lagi timing seperti tadi sudah disebutkan ya. Olahraga pada bulan puasa diperbolehkan. Ya cuma kita membatasi ya, dalam arti kata jangan terlalu diforsir. Jangan mungkin 10K juga ya. Iya. Jadi mungkin sehabis sahur ya itu mungkin dengan jalan gitu. Atau paling baik ya mendekati buka. Ya jadi menjelang buka 30 menit sebelum buka atau 1 jam sebelum buka kita lakukan olahraga. Jadi begitu kita selesai olahraga, begitu saatnya berbuka, jadi kita bisa menutupi kebutuhan cairannya. Olahraga itu sebenarnya intinya adalah kebutuhan cairan. Ya kan, jadi karena kita akan keluar keringat, ya, nah itu yang akan mengurangi cairan di badan. Jadi kan minum, kan nggak mungkin olahraga lari makan lari, pasti orang olahraga itu disiapin selalu minum begitu Ya, seperti itu. betul. Oke, jadi mungkin kayak kalau kreatif ya, jadi kayak hari ini kita ke masjid A ya gitu, sambil ada takjilnya enak di sana jalan. Besok lagi agak ke sana lagi masjid B, takjilnya enak. Ya di satu sisi memang ada takjil, tapi di satu sisi sambil olahraga jalan juga. Silaturahmi ke masjid kan lebih jauh masjidnya lebih banyak pahalanya katanya dok ya, seperti itu. Oke, thank you dok. Nanti kita lanjut lagi ya ngobrol di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara menjaga imunitas tubuh, kekebalan tubuh kita selama berpuasa. Karena orang berpikirnya kayak, aduh gimana ya daya tahan tubuh itu pasti menurun selama bulan puasa karena nggak makan dan minum selama 13 jam. Tapi sebenarnya itu bisa diantisipasi ya dengan makan makanan yang bergizi pas sahur dan juga berbuka puasa. Nah kalau Anda sekarang masih lemes-lemesan, pas banget lah ini tanggal merah gitu ya. Jadi banyak mungkin yang lagi kaum rebahan, kaum PW di rumah lagi enak-enakan gitu ya. Thanks God it's Friday, dan kebetulan Friday-nya itu hari libur. Jadi kayak agak males-malesan dan akhirnya malah kebawa lemes gitu ya. Nah kalau Anda mau bertanya-tanya boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Aru Aryatno MSc, SPPD KGEH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Brawijaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Imun tubuh atau imunitas tubuh itu sebenarnya istilah yang sering kita dengar ya. Gini-gini biar imunnya naik, makan ini biar imunnya naik. Well, imun itu sebenarnya apa sih dok? Jadi gini, manusia itu kan hidup itu beradaptasi atau berinteraksi dengan lingkungan. Betul. Untuk itu dia butuh pertahanan tubuh. Ya, jadi imun itu adalah bagian dari pertahanan tubuh manusia. Bukan hanya manusia, makhluk hidup. Setiap makhluk hidup punya pertahanan tubuh. Nah, imun itu adalah pertahanan tubuh dari makhluk hidup. Nah, bagaimana dengan imun? Jadi supaya kalau ada kita ngobrol, ada lewat kebetulan kuman masuk, dengan imunitas ditahan supaya kuman itu nggak masuk. Ada nggak sengaja kita minum, ada sedikit, kan nggak mungkin kita cari sesuatu yang 100% steril. Iya betul. Pasti kita minum. Pakai mikroskop dulu kan nggak mungkin ya. Begitu kita minum, mungkin ada 1, 2, 3 kuman yang masuk, tapi tubuh kita dengan imun yang baik maka kuman itu tidak bisa berkembang. Seperti itu. Jadi imun itu adalah kalau di itu kan adalah apa namanya, seperti tentara, seperti polisi. Garda terdepannya kita ya, tentara prajurit untuk menjaga kesehatan tubuh kita seperti itu ya. Nah, sebagai garda terdepan gitu ya, ini kan penting banget perannya, meskipun nggak kita lihat secara langsung ya. Lalu apa sih yang bisa meningkatkan dan juga menurunkan imun tubuh kita? Kan kadang-kadang kita berpikir, tentang tidur nih, tidur itu kayak hal sepele tapi katanya bisa meningkatkan imun dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang bisa meningkatkan dan juga bisa menurunkan imun tubuh seseorang? Kalau yang meningkatkan, nomor 1 pola makan yang bergizi. Dengan kita pola makan bergizi, asupannya baik, kemudian
tubuh akan memproduksi imun dengan zat makanan yang ada. Kemudian minum yang cukup. Ya, karena imun juga butuh cairan. Karena 80% tubuh manusia itu terdiri dari cairan. Karena begitu kita kekurangan, maka segala macam produksi, segala macam metabolik itu akan terganggu, sehingga imun pun akan turun. Kemudian olahraga. Ya, dengan kita berolahraga, aliran darah lebih lancar. Ya, kemudian fisik otot juga lebih baik, imun juga akan lebih baik. Jadi prinsipnya seperti itu. Apa yang menyebabkan imun turun? Ya macam-macam. Penyakit bisa. Kemudian mungkin kurang bergerak, kurang olahraga, makan yang terlalu berlebih, yang junk food dan segala macam. Kemudian juga ada orang yang rebahan tadi ya, kaum rebahan. Sedentary ya, lifestyle ya. Jadi cuma kerja tidur itu juga mengganggu imun. Imun itu butuh dilatih, butuh bergerak. Tapi kalau gini dok, ini bukan excuse ya, bukan pembelaan, tapi ini harus bertanya nih. Jadi kan katanya orang harus beristirahat supaya recharge energi. Tapi kalau kebanyakan rebahan juga nggak bagus, gimana tuh dok? Betul, jadi jadi ada batasan, jadi tidur tuh ya paling nggak 8 sampai 10 jam tergantung usia per hari. Ini kalau biasa ya. Nah, pada tidur yang apa? Tidur yang berkualitas. Ya tidur macam-macam, berarti tidur 10 jam tapi nggak berkualitas kan. Jadi kebangun jadi nggak bagus, tetap aja imunnya akan turun. Nah, dengan tidur yang berkualitas 8 sampai 10 jam sehari itu, maka tubuh sempat meregenerasi. Intinya itu meregenerasi sel, meregenerasi imun gitu. Jadi dia akan mengeluarkan, tubuh itu waktu tidur nggak akan berhenti, dia tetap bekerja. Tetapi karena kita tidur, dia akan tetap melakukan metabolik, tetap melakukan perbaikan-perbaikan gitu. Jadi begitu kita bangun, kita akan lebih segar. Seperti itu. Oke. Jadi banyak ya, mulai dari pola makan, pola istirahat dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kadang-kadang kita tahu ya, tubuh kita ini kan canggih nih dok, gitu ya. Jadi kayak, makan ini nanti bisa sehat. Nah, kadang-kadang kita kepikiran, gimana sih prosesnya sehingga kayak dari intake, dari makanan yang kita konsumsi, terus berubah jadi imun, itu prosesnya gimana dan butuh waktu berapa lama? Kan kadang-kadang kita kepikiran, orang lapar makan terus seger, itu imunnya naik. Itu kan yang dirasa ya, karena kenyang jadi akhirnya bisa bertenaga lagi. Tapi kalau ngomongin imun kan, it is not that simple ya, maksudnya nggak sesederhana itu. Pasti kan ada proses-prosesnya sehingga membuat daya tahan tubuh kita itu jadi naik gitu. Gimana tuh dok? Imun itu ya nggak bisa cepat ya, tidak mungkin hari ini makan imun akan baik. Tapi imun itu sebenarnya merupakan modal. Jadi makanya dari kecil kita sudah diimunisasi. Itu tujuannya adalah meningkatkan atau membuat memori ya di sel-sel tubuh kita akan kuman yang ada. Nah, terbentuknya kapan? Lama kadang-kadang. Yang intinya bahwa dengan kita berolahraga rutin, pola makan yang baik, makanya imun yang sudah ada itu akan terus dipertahankan dengan baik. Prinsipnya itu. Kalau kebetulan tubuh kita drop ya, kemudian imun kita turun, bukan setelah itu langsung makan dia akan baik. Dia butuh waktu. Kan kadang-kadang butuh rest ya. Mungkin istirahat 1-2 hari dia kembali imunnya akan baik. Nah, begitu juga yang ini juga menarik ya. Tadi Dr. Arum menyebutkan pas lagi drop gitu ya, lagi sakit terus tiba-tiba makan nggak langsung ujuk-ujuk bahasa Jerman ya, tiba-tiba sembuh gitu ya. Nah, ini juga terjadi selama pandemi kemarin nih dok, yang mungkin juga akan terjadi ke depannya lagi, yaitu ketika orang udah drop nih ya, udah badan kayak enak, greges gini segala macam, itu udah minum vitamin, makan jeruk dan lain sebagainya, katanya kan ini bagus nih, vitamin C-nya tinggi. Bisa langsung sembuh nggak sih? Apa butuh proses juga gitu dok? Tetap butuh proses. Karena imun turun, tubuh akan membentuk. Nah, untuk membentuk dia butuh waktu. Ada yang mungkin 1-2 hari, mungkin ada 3 hari. Tergantung dari kondisinya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Kalau kekurangannya sedikit mungkin cepat, tapi kalau kekurangannya banyak, dia mungkin butuh waktu agak panjang. Sama tergantung penyakitnya. Kadang-kadang penyakit itu memang lebih berat ya. Seperti contohnya kalau kemarin ya kena COVID ya, kita lagi COVID nih. Nah, itu kan dia butuh waktu antara 5 sampai 7 hari supaya tubuh kita bisa mengatasi COVID-nya gitu. Ya, karena COVID-nya sendiri akan hilang setelah itu. Tapi bagaimana mempertahankan itu supaya baik gitu ya, dengan tadi sebenarnya kalau vitamin segala macam itu bisa diperoleh dari
asupan buah gitu. Itu vitamin cukup dibanding dengan cuma sekedar minum minum vitamin. Dari real foodnya sendiri ya, dari buah dan sayur gitu ya. Oke, nah kalau kita sekarang ngomongin yang terjadi sekarang yaitu puasa gitu ya. Orang nggak makan minum 13 jam lebih dok. Gitu. Sementara tadi kan salah satu cara atau sumber kita mendapatkan atau menjaga imunitas tubuh adalah dari intake, dari apa yang kita konsumsi seperti itu. Terus kalau puasa berarti imun kita turun dong? Atau enggak juga. Kan tadi dibilang kan tetap kita konsumsi tetap dapat. Cuma waktunya antara sahur sama berbuka. Tapi tetap. Tapi kalau ngomongin manfaatnya gitu ya, manfaat puasa untuk meningkatkan imun tubuh bisa nggak sih? Bisa. Kan memang kalau kita oke lah, kita kan buka makan, sahur makan kan dengan makanan bergizi. Tapi dari puasanya itu sendiri bisa nggak sih membuat imun tubuh kita menjadi naik di mana 13 jam lebih kita nggak konsumsi apapun gitu? Bisa. Karena gini, prinsipnya apa yang kita makan itu kadang-kadang jadi penyakit. Kita nggak tahu. Ya, mungkin kenapa kita sebut jadi penyakit, kadang-kadang berlebih karbohidrat, berlebih garam, ya. Dengan kita berpuasa 13 jam ini, maka tubuh kita diistirahatkan, intinya seperti itu, ya. Jadi lama-lama tubuh itu akan membentuk imunnya lebih baik. Jadi ibaratnya sekarang imun itu lagi di recharge gitu. Oke, jadi memang selama puasa itu kita lagi di recharge supaya imunnya itu tetap bisa naik ya. Jadi kadang-kala orang kepikiran, oh kalau puasa berarti imun turun. Nggak apa-apa lah, itu kan permisif ya, karena kita nggak makan gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang harus diperhatikan ketika kita berpuasa supaya imun kita tetap oke dok? Nah, yang tadi nomor 1, makan yang bergizi pada waktu berbuka atau pada waktu sahur. Jadi hindari yang tadi makan berlebih. Ya, kalau berlebih bukan apa-apa, terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak kalori, terlalu banyak garam, penyakit metabolik terjadi. Kemudian tadi istirahat ya, oke. Kemudian olahraga tetap harus jalan. Kemudian hindari tidur terlalu banyak. itu banyak orang melakukan itu dong. Tapi ini yang menarik, mungkin banyak juga yang bertanya, kalau kita puasa, pas buka ya gitu, buka puasa terus karena ngerasa lapar banget ya gitu. Emang kan kalau orang puasa itu laparnya tuh auzubillah ya gitu, laparnya gitu ya. Tapi ketika kita makan gitu ya, orang makan banyak banget, itu sebenarnya pengaruh ke entah ke lambung kita atau ke tubuh kita secara umum gimana sih dok? Ya itu tadi, kalau kita makannya terlalu banyak sementara lambung kita kan kapasitasnya cuma sekian gitu ya, akan menyebabkan rasa nggak nyaman, bisa begah, kembung, ya atau gangguan pencernaan lain. Atau kalau yang kita makan isinya nggak bagus, ya tiba-tiba gula darahnya jadi naik, hipertensinya jadi naik, seperti itu. Jadi terjadilah gangguan. Makanya dengan kita coba makan bergizi diharapkan keseimbangan asupan itu akan baik. Jadi tidak terjadi gangguan pada waktu kita Karena berbuka. biasanya kalau kita makanan bergizi itu sedikit tapi udah lumayan mengenyangkan ya dok ya. Kadang-kala kalau kita ngomongin makanan yang fast food kayak yang gurih-gurih, asin-asin itu kan semakin banyak itu kayak semakin kurang, semakin minum, udah. Iya. Jarum timbangan ke kanan ya. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini. Bagaimana sih cara menjaga supaya kita tetap sehat, fit, bugar, imun tubuhnya tetap oke selama berpuasa. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Aru Ariatno, MSc, SPPD KGH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Brawijaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau kita ngomongin puasa, terutama untuk menjaga imun, kan kita ngerti ya kayak ada 3 golongan yang 2 nih rentan, yang 1 masih oke lah. Maksudnya yang pertama itu kayak anak-anak. Itu kan imunitasnya belum terbentuk secara sempurna katanya. Orang dewasa, remaja dewasa produktif, oke lah, maksudnya udah oke gitu. Yang terakhir tuh lansia gitu, dimana ya hampir sama dengan anak-anak gitu ya. Anak-anak belum terbentuk sempurna, kalau lansia justru udah menurun drastis karena mungkin ya proses aging, degeneratif, sistem metabolik udah menurun dan lain sebagainya gitu. Nah, ada nggak sih perbedaan yang harus diantisipasi kayak, oh kalau anak-anak tuh harus gini, kalau orang dewasa tuh harus gini, kalau lansia tuh harus gini. Jadi terutama lebih ke lansia dan anak-anak, dimana kayak oke, lebih harus intensif lagi nih untuk
mengatur pola makan, pola istirahat dan lain sebagainya, Dok? Oke, memang makanya puasa itu kan diwajibkan pada orang yang mampu. Akil balik lagi ya. Akil balik. Ya kan? Jadi kalau anak-anak pada prinsip mereka belajar. Kalau mereka belajar ya nggak ada masalah, jadi tetap dilatih. Bagaimana ya dengan kita berikan makanan-makanan yang bergizi. Jadi pada waktu dia berbuka, ikut berbuka dengan kita makan bergizi. Kemudian mereka kita coba puasa ya, yang belum akil balik ya sampai waktunya berbuka. Cuma memang yang sebenarnya kalau anak-anak itu prinsipnya yang nggak tahan itu bukan makannya, tapi minum. Karena itu kan anak-anak gitu, lari-lari ya. Saya juga pernah ngalamin waktu kecil itu apa, udah tuh main lari kan capek, datang ke rumah udah gitu. Atau dari sekolah, yang pertama dibuka kulkas, cari air minum, nah itu. Segarnya gitu. Jadi gitu. Jadi prinsipnya itu, dan usahakan pada waktu dia berbuka atau pada waktu dia sahur kebutuhan cairannya terpenuhi dengan baik. Ya selain gizi untuk anak-anak. Nah, bagaimana dengan orang tua ya yang sudah geriatrik itu sama. Orang tua itu udah banyak penyakit intinya gitu. Ada beberapa orang tua yang sudah mungkin ada gangguan seperti ginjal, jantung, di mana kebutuhan cairannya sudah terbatas. Makanya untuk mereka juga kadang-kadang dari kita tidak kita sarankan berpuasa pada orang yang menderita penyakitnya sudah berat. Nah, tetap harus kita kontrol ke dokter, kita lihat, kita evaluasi, kemudian kita bantu kalau saya ingin puasa dan kita awasi. Nah, tetapi kalau maupun ya seperti itu, tetap orang tua juga paling sering dehidrasi. Jadi bagaimana supaya kebutuhan cairannya dalam satu hari puasa itu tetap terpenuhi dengan baik. Intinya jangan dipaksa. Jadi jangan sampai kalau dia sudah tengah hari, sudah lemes, sudah nggak karo-karan, dipaksa terus, ya jangan. Tetap ya terpaksa dibuka. Dan untuk makannya juga mungkin sama seperti itu, tetap yang bergizi. Ya, selalu dipilihkan tinggi serat, ya karbohidratnya terpantau. Kalau dia ada diabetes jangan sampai terlalu tinggi karbohidrat. Ya kemudian lemaknya cukup, seperti itu. Jadi jangan dipaksa ya, maksudnya karena ibadah itu kan memudahkan ya, bukan menyusahkan seperti itu. Tapi maksudnya kalau dari katakanlah kayak lansia gitu ya, atau anak-anak juga sih, maksudnya banyak mereka yang let's say kayak picky eaters ya, Dok ya, yang milih-milih gitu kan, karena kadang orang tua itu lansia itu hampir kembali kayak anak-anak gitu ya, Dok ya. Nah, kalau udahlah picky eaters, ada riwayat penyakit tertentu, tapi kekeh marekeh gitu ya, pengen puasa gitu. Ya meskipun diawasi sama dokter, sama keluarga gitu ya, perlu nggak sih mereka untuk konsumsi kayak multivitamin gitu? Karena kan kadang-kadang untuk makan sayuran berat gitu, untuk makan buah nggak mau, tapi tetap kan ada ya kayak orang tua yang pingin gitu kan, namanya juga orang tua. Kadang-kadang kita sebagai keluarga tuh kayak udah nggak apa-apa nggak puasa dulu karena nggak mampu gitu, atau setengah hari tapi pinginnya full sehari gitu. Itu perlu nggak sih konsumsi seperti Boleh itu? aja, tapi pada prinsipnya vitamin itu hanya zat yang dibutuhkan sedikit oleh tubuh dibanding dengan makanan, karena vitamin itu bukan makan, makanya cuma butuhnya sedikit. Kalau saya daripada vitamin yang bisa dipenuhi dengan buah atau serat, lebih baik makanan tambahan yang lain, bisa dalam bentuk susu nutrisi, makanan nutrisi seperti untuk orang-orang tua. Jadi kebutuhan nutrisi, kebutuhan gizinya terpenuhi. Nah, saran saya kalau ada orang tua yang pemilih gitu ya, ya kita bisa konsulkan ke dokter gizi untuk nanti kita hitung, atur. Kira-kira kalau dia nggak mau makan nasi, ada nggak makanan pengganti, makanan pengganti yang memiliki kandungan gizi yang mirip atau sama dengan yang harusnya dimakan. Oke, lebih baik benar yang real foodnya ya, makanan pengganti apa yang pas, bisa konsultasi ke dokter gitu ya. Nah, ngomong-ngomong makanan yang pas gitu ya, kan sering kita dihadapkan pada situasi kalau berbukalah dengan yang manis gitu ya. Akhirnya apa? Kita berbuka pakai sirup, pakai yang manis-manis lah gitu ya. Sementara katanya apa? Kenapa harus pakai yang manis? Karena ada kandungan gula gitu ya, glukosa yang bisa me-recharge kembali energi yang hilang seharian gitu kan. Tapi di satu sisi jangan juga makan yang manis-manis, glukosanya tinggi, nanti yang udah punya gula darah naik itu gula darahnya. Gimana tuh, Dok? Betul seperti itu. Jadi memang kita berpuasa ya lebih dari 13 jam itu apa yang habis selama 13 jam? Glukosa. Glukosa itu kan adalah
di badan kita adalah bahan bakar. Jadi tubuh kita tuh memerlukan glukosa untuk kita bergerak, berjalan dan segala macam. Itu akan turun, kadarnya akan turun. Tetapi bukan berarti pada waktu kita berbuka balas dendam, jangan terlalu manis. Makanya mungkin kalau kita disunahkan kan makan kurma, itu juga nggak banyak-banyak yang ganjil 1, 3, 5 itu aja udah cukup sebenarnya. Daripada kita minum sirup yang pure gula, yang kandungan kalorinya tinggi. Yang repot adalah kalau dia menderita diabetes. Waktu dia berpuasa bagus, tapi begitu dia buka dengan gula, gulanya langsung naik. Malah jadi penyakit kan. Jadi ya memang kita benar-benar harus. Berarti kalau kayak penderita diabetes itu waktu dia berpuasa, kondisi tubuhnya gimana, Dok? Itu gula darahnya bisa agak turun atau bisa. gimana? Kadang-kadang ada beberapa kasus yang diabetes yang yang tipe 2 ya, itu kadang dia gula darahnya ikut turun pada waktu berpuasa. Oke. Itu memang manfaatnya berpuasa ya. Jangan sampai udah turun, udah agak terkontrol, tiba-tiba buka puasa, semuanya masuk gitu ya. Yeah. Tapi kalau akhirnya kayak secara terus-menerus kita konsumsi makanan yang berlebihan gitu ya, entah itu di buka puasanya atau di sahurnya gitu ya, selain memang agak menimbulkan rasa nggak nyaman, itu kedepannya selain ya gula darah naik dan lain sebagainya, apalagi yang asin-asin bisa hipertensi dan lain sebagainya, ada efek yang lebih membahayakan nggak sih, Dok? Atau cuman kayak rasa begah aja, mual aja gitu? Ya, yang paling nggak enak nomor 1 berat badan naik. Nah ini harus di underline, harus di bold, harus di italic ya untuk kaum hawa nih ya. Gitu. Apalagi mau lebaran nggak mau kan, gitu ya. Berat badan naik selanjutnya. Berat badan naik, kemudian kolesterol naik seperti itu. Jadi ya akan menyebabkan rasa tidak nyaman. Okay. Nah, yang juga adalah kadang-kadang kita kepikiran kalau lagi puasa terus makan banyak gitu ya. Apalagi kalau Indonesia itu kan kadang-kadang sukanya makan sambal ya, Dok ya. Nah, aman gak sih kayak perut kosong, tapi mau makan Indonesia itu kayaknya nggak nendang kalau nggak pakai sambal. Sambalnya sambal yang levelnya level 100 kayaknya gitu ya. Itu ada efek nggak ke lambung dan apalagi untuk mereka yang mungkin ada riwayat MAH atau GERD atau asam lambung gitu. Ada efeknya. Makanya tadi pada waktu berbuka jangan dulu makan yang pedas. Kan makan yang manis dulu. Makan yang manis, kebutuhan gulanya dipenuhi dulu di badan, kemudian sholat maghrib, setelah itu boleh makan. Kalaupun dia tidak punya penyakit mah bolehlah makan yang pedas. Tapi jangan berlebih juga. Intinya semua jangan berlebih. Gitu. Jangan sampai yang level 100 tadi. Tetap kita makan ada cabenya untuk penggugah selera segala macam. Sudah boleh, nggak masalah. Ya, tetapi kalau dia memang ada penyakit MAH, ya paling tidak siap-siap dengan obat MAH. Jadi harus siap dia begitu. Saya kalau buka yang kemarin kalau makan pedas ini kok perutnya nggak enak, ya udah kalau buka yang berikutnya saya sambil minum obat MAH deh, biar nggak terjadi gangguan di pencernaan. Oke. Nah ini yang selanjutnya ya, setelah makan banyak ya, ini penyakitnya nih. Setelah makan banyak apa? Tidur. Gitu ya. Itu ada 2 pertanyaan, Dok. Kenapa sih habis makan entah makan apapun, apalagi makan banyak, itu selalu orang ngantuk gitu ya? Itu kan ada sampai orang ngomong, kurang makan, lapar bodoh gitu ya, kenyangan tambah bodoh gitu kan. Nah itu kadang-kadang orang makan kenyang terus lapar gitu. Dan akhirnya apa sih yang terjadi ketika akhirnya terlalu kenyang gitu, Dok? Itu banyak teori ya yang menyebutkan. Contohnya adalah salah satu yang kita bisa lihat di alam adalah beruang, ya, itu habis makan banyak terus hibernasi tidur. Iya. Ya, jadi suatu kondisi di mana rasa kenyang itu kemudian menyebabkan rasa nyaman, kemudian tidur. Tapi ada juga teori yang menyebutkan bahwa kalau kita makan banyak itu sebagian besar aliran darah itu akan dipusatkan ke saluran cerna karena dia akan mencerna, kemudian menyerap. Akibatnya aliran darah yang ke otak itu akan lebih turun. Nah akhirnya terjadi rasa kantuk. Boleh nggak tidur habis makan? Kasih waktu lah. Kalau saya sih selalu 2 jam setelah makan besar baru boleh tidur.
Karena lebih enaknya itu kalau habis makan langsung tidur karena pas lagi ngantuk. Ya habis itu nanti gangguan asam lambung, GERD segala macam terjadi. Yang punya asam lambung hati-hati ya, jangan langsung tidur ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram aku bacakan ya, ini dari Pak Imam. Dok, saya sering tidak sahur saat berpuasa. Nah ini anak kos nih pasti sering keskip ya. Tapi biasanya sekitar jam 9 malam saya makan berat dan camilan. Bagaimana dampak pola makan yang saya lakukan ini terhadap imun saya? Dan saya ingin meminta rekomendasi menu sahur dan berbuka yang baik. Terima kasih. Oke. Kadang keskip sahurnya tapi jam 9 malaman udah makan berat. Makan berat, berarti ini di luar buka puasa mungkin ya. Gitu. Nah ini gimana nih dok? Sebenarnya nggak ada masalah pada waktu berpuasa malam. Asal nanti diimbangi dengan taraweh. Jadi apa yang kita makan itu kemudian habis terbakar kalorinya dengan gerakan. Ambil yang 30 rakaat ya dok? Iya, jangan nanti habis makan kemudian tidur. Nanti apa efeknya? Ya bukan hanya imun tetapi nanti peningkatan berat badan, gangguan saluran cerna gitu. Tidurnya juga jadi nggak nyaman kalau orang kekenyangan juga terlalu kenyang kadang seperti itu. Tapi ada juga dok yang takut kebablasan sahurnya dia kayak jam 12 malam. Di jam 12 nih daripada kebablasan makan dari jam situ. Itu gimana dok? Sebaiknya ya jangan. Karena kan habis langsung tidur dia. Karena sebaik-baiknya orang sahur itu mendekati waktu imsak ya. Iya, mendekati waktu subuh. Karena itu semua udah diatur kok sama yang di atas. Kenapa harus begitu? Karena kita udah kalau kita jam 12 dia berhenti makan, berarti waktu puasa dia kan lebih panjang dari normal. Nah tuh udah dimudahkan ya sama Allah ya, jangan bikin aturan sendiri. Makanya ya setidaknya bikin atau set alarm lah ya. Kan setiap orang pasti sekarang udah punya handphone lah ya, jadi biar pas waktu bersahurnya gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini gimana cara meningkatkan imun tubuh kita selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita masih bersama dengan Dr. Aru Aryatno, MSc, SPPD KGH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Brawijaya Hospital Depok. Oke, dok, kita ngomongin nafsu makan ya. Jangan ditanya deh kalau kita ngomongin buka puasa, itu kayak ya satu makanan aja udah terlihat lezat, tapi akan menjadi challenge juga ketika sahur gitu ya. Ketika nafsu makannya belum terbentuk sehingga akhirnya orang banyak yang ya mungkin ya makannya sedikit gitu ya pas sahur atau bahkan skipping the sahur gitu gara-gara kayak jam segitu nggak mungkin aku bisa makan karena nggak ada nafsu makan, daripada mual muntah dilepehin lagi akhirnya aku nggak sahur aja deh. Nah untuk mereka-mereka yang suka men-skip sahur atau sahurnya cuma sedikit atau cuma kayak udah minum air putih aja, itu gimana sih? Karena ada orang yang berpikir oh aku cuma minum air putih kuat kok gitu. Itu sebenarnya dari emang tubuhnya kuat atau dari mindsetnya dia udah kuat gitu dong? Sebenarnya dari mindset. Intinya sebenarnya sebaiknya kita tetap sahur, usahakan. Ya kalau bisa cari makanan yang diserapnya lama atau yang dicernanya lama, jadi menimbulkan efek kenyangnya lebih panjang. Jadi bisa mungkin lebih tinggi serat. Jadi kemudian enak, itu juga harus lihat yang mungkin yang lebih nyaman gitu loh yang dimakan ya. Jadi maksudnya kadang-kadang kan lihat aduh cuma nasi putih. Itu udah rasanya udah. Tapi kalau mungkin dibikin dalam bentuk nasi goreng yang dengan itu ya mungkin memang akan mudah-mudahan bisa menimbulkan nafsu untuk bisa makan gitu. Tapi tetap harus diusahakan. Tapi ada juga dok, nggak tahu ada yang bilang ya beberapa jenis makanan yang kayak jangan makan kayak gini, ini tuh bikin mudah aus loh waktu siang gitu. Itu ada nggak sih dok? Maksudnya memang ada jenis-jenis makanan yang bisa menimbulkan rasa yang menimbulkan haus gitu atau kayak bikin kenyangnya itu cuma sebentar, habis itu oke sih kayak mungkin kayak mie instan gitu ya. Itu bikin kenyang langsung ya. Tapi nanti berapa jam kemudian 2 jam 3 jam udah kerasa lapar lagi. Itu ada memang jenis-jenis makanan seperti itu ya? Biasanya makanan yang dia gampang dicerna. Jadi seperti contohnya beberapa karbohidrat ya, seperti mie tadi itu ya. Dia itu kelihatannya sih
bikin kenyang, tetapi karena dia sifatnya karbohidrat yang mudah dicerna, dia cepat hancur di usus, kemudian cepat turun. Berbeda kalau dia tinggi serat itu lebih lama dia dicerna. Jadi efek rasa kenyangnya juga lebih lama. Nah kemudian belum lagi kadang-kadang kalau beberapa karbohidrat kemudian lemak, pada waktu dia di metabolis di tubuh membutuhkan cairan lebih banyak. Akibatnya timbul rasa haus yang kadang-kadang berlebih. Apalagi kalau karbohidrat itu mengandung gula. Ya, gula itu sifatnya menarik air. Ya, jadi kalau gula itu menarik air, kalau kita makan terlalu manis, ya terlalu banyak karbohidrat, dia masuk ke dalam tubuh dengan kadar gula yang tinggi, makanya tubuh itu jadi haus. Itu. Jadi hindari yang terlalu manis, terlalu banyak karbohidratnya pada waktu goreng-gorengan. Sahur. Ya, karena kan juga tepung, iya, tepung itu kan karbohidrat. Jadi akhirnya malah jadi haus. Malah jadi haus Iya. ya, karena itu ya. Gimana ya, udah banyak yang jadi menu favoritnya itu dok. Entah buka puasa ataupun sahur. Jadi memang penting banget ya untuk kita menentukan menu yang pas, menu yang sehat selama berbuka maupun sahur supaya puasanya juga tetap oke, imun juga tetap oke gitu ya. Nah, salah satu rekomendasi adalah kurma gitu ya. Ini kan buah yang sangat ya selain dari sisi agama, tapi dari segi kesehatan juga katanya bagus. Makan yang ganjil ya 135 seperti itu ya. Asal bukan 99 ya, ini kan ganjil juga sih, tapi nggak sampai 99 juga ya, itu untuk sebulan kayaknya ya gitu ya. Nah, itu kalau kurma sendiri dok, kan manis tuh dok. Jadi kayak di satu sisi ini manis, tapi katanya nggak boleh manis nih, nanti takut gula darahnya naik juga. Gimana dengan kurma? Pada kasus-kasus dengan penderita diabetes, kurma juga dibatasi, nggak boleh banyak-banyak. Kalau saya biasa batas 1 itu udah paling banyak. Apalagi kurma yang gede tuh, yang ada tuh yang apa, itu manis sekali tuh, kadar gulanya tinggi itu. Ya tetap boleh, tapi cuma cukup dengan 1, nggak boleh berlebih, intinya seperti itu. Ada beda nggak sih, kan ada kurma yang kering, ada kurma yang basah, katanya kurma yang basah itu yang basah lebih tinggi gulanya. Lebih tinggi gulanya gitu ya. Oke, tapi untuk kan ada ya, misalnya orang yang kayaknya buka puasa atau sahur pakai 3 butir kurma aja kayaknya udah full, udah kenyang gitu ya. Itu sebenarnya efek dari kurmanya itu sendiri atau mungkin ada memang nawaitunya yang juga yang kuat gitu dok? Kadang-kadang manusia itu yang membuat dia lapar itu bukan karena makanannya, tapi karena otaknya. Ya. Begitu tubuhnya dipenuhi, meskipun cuma dengan sebutir kurma dia penuhi, terus tubuh udah merasa saya udah terpenuhi yang tadi dia lapar, ya akan berhenti dia minta. Seperti itu. Akhirnya ya hilang tiba-tiba laparnya. Makanya kadang-kadang tadi saya bilang, kita buka nih, rasanya udah segala macam makanan di atas meja ya. Begitu kita baru minum teh manis, udah kenyang. Mau makan kok rasanya udah. Nah, karena tubuh itu udah cukup, udah. Betul. Makanya kita harus bijak-bijak ya, jangan terlalu nafsunya didepankan gitu ya. Terima kasih Dr. Aru sudah berbagi, semoga puasa kita lancar dan sehat terus ya dok ya. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Brawijaya ya. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Sampai jumpa.